Saudara-saudari yang terkasih, selamat pagi berkah dalam. Sudah kita memberi senyum hari ini, Minggu 13 November 2022. Hari Minggu biasa ke-33. Salam sukacita dan salam sehat untuk kita semua. Kita awali permenungan kita hari ini dengan tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Permenungan kita diambil dari Injil Lukas bab 21 ayat 5 sampai 19. Ketika beberapa orang berbicara tentang bait Allah dan mengagumi bangunan itu yang dihiasi dengan batu yang indah-indah dan dengan berbagai-bagai barang persembahan, berkatalah Yesus, "Apa yang kamu lihat di situ, akan datang harinya di mana tidak ada satu batu pun akan dibiarkan terletak di atas batu yang lain. Semuanya akan diruntuhkan." Dan murid-murid bertanya kepada Yesus, katanya, "Guru, bila manakah itu akan terjadi? Dan apakah tandanya? Kalau itu akan terjadi?" Jawabnya, "Waspadalah, supaya kamu jangan disesatkan. Sebab banyak orang akan datang dengan memakai namaku dan berkata, 'Akulah dia,' dan saatnya sudah dekat. Janganlah kamu mengikuti mereka. Dan apabila kamu mendengar tentang peperangan dan pemberontakan, janganlah kamu terkejut. Sebab semuanya itu harus terjadi dahulu. Tetapi itu tidak berarti kesudahannya akan datang segera." Ia berkata kepada mereka, "Bangsa akan bangkit melawan bangsa dan kerajaan melawan kerajaan. Dan akan terjadi gempa bumi yang dahsyat, dan di berbagai tempat akan ada penyakit sampar dan kelaparan. Dan akan terjadi juga hal-hal yang mengejutkan dan tanda-tanda yang dahsyat dari langit. Tetapi sebelum semuanya itu, kamu akan ditangkap dan dianiaya. Kamu akan diserahkan ke rumah-rumah ibadat dan penjara-penjara, dan kamu akan dihadapkan kepada raja-raja dan penguasa-penguasa oleh karena namaku. Hal itu akan menjadi kesempatan bagimu untuk bersaksi. Sebab itu, tetapkanlah di dalam hatimu, supaya kamu jangan memikirkan lebih dahulu pembelaanmu. Sebab aku sendiri akan memberikan kepadamu kata-kata hikmat, sehingga kamu tidak dapat ditentang atau dibantah lawan-lawanmu. Dan kamu akan diserahkan juga oleh orang tuamu, saudara-saudaramu, kaum keluargamu, dan sahabat-sahabatmu, dan beberapa orang di antara kamu akan dibunuh, dan kamu akan dibenci semua orang oleh karena namaku. Tetapi tidak sehelai pun dari rambut kepalamu akan hilang. Kalau kamu tetap bertahan, kamu akan memperoleh hidupmu." Saudaraku terkasih, di minggu terakhir liturgi tahun C ini, Yesus berbicara tentang krisis-krisis yang akan menimpa jemaat Yesus sebagai tanda bahwa saat akhir dunia sudah dekat. Yesus memberi aba-aba peringatan kepada para pengikutnya bahwa akan ada kejadian-kejadian yang dahsyat mendahului kedatangannya kembali. Akan datang nabi-nabi palsu dan petualangan-petualangan dalam bidang agama yang menyesatkan. Yesus mengatakan, "Waspadalah, jangan sampai kamu disesatkan, sebab banyak orang akan datang dengan memakai namaku dan berkata, 'Akulah dia.'" Selanjutnya Yesus mengatakan akan timbul peperangan dan pemberontakan. Akan terjadi gempa bumi, kelaparan dan penyakit sampar. Terjadi penganiayaan dan penangkapan. Akan terjadi pertentangan, bangsa akan bangkit melawan bangsa.
dan kerajaan melawan kerajaan, dan akan terjadi juga hal-hal yang mengejutkan dan tanda-tanda yang dahsyat dari langit. Saudaraku terkasih, tidak hanya itu yang dikatakan Yesus. Lebih lanjut Yesus mengatakan, sebelum semuanya terjadi, kamu akan ditangkap dan dianiaya. Karena namaku kamu akan diserahkan ke rumah ibadat, dimasukkan ke dalam penjara dan dihadapkan kepada raja-raja dan penguasa. Banyak orang akan diadili dan dipenjarakan serta tidak menutup kemungkinan beberapa orang di antara mereka akan dibunuh. Dalam menghadapi segala krisis dan bahaya macam ini, hanya ada satu hal yang penting yang perlu dipegang teguh, yakni tetap bertahan dan tabah. Tetap percaya bahwa Allah akan berpihak pada mereka yang percaya padanya. Sebab Allah berjanji, tidak sehelai rambut kepalamu akan hilang, hanya kalau kamu tetap bertahan, kamu akan memperoleh hidupmu. Saudaraku terkasih, dalam Injil hari ini Yesus berbicara tentang krisis-krisis yang akan menimpa jemaat Yesus. Krisis itu sebagai tanda bahwa saat akhir dunia sudah dekat. Peringatan Yesus tentang krisis yang terjadi pada zamannya nampaknya relevan dengan keadaan kita saat ini. Krisis itu saat ini juga kita hadapi. Banyak tantangan, banyak cobaan yang kita hadapi sebagai murid Yesus. Bahkan ditolak di mana-mana. Baik itu di tempat kerja kita, bahkan di rumah kita, di komunitas kita, dalam kehidupan bersama dengan yang lain. Kadang tidak mudah bagi kita sebagai murid Yesus mewujudkan cara hidup Yesus dalam kehidupan kita. Bahkan sering juga kita dianggap aneh kalau kita berkata dan berperilaku benar. Dianggap aneh kalau kita sungguh-sungguh mau hidup jujur, hidup sesuai apa yang dikehendaki oleh Yesus. Karena melawan arus kebiasaan yang sudah tidak baik. Tapi anehnya banyak orang merasa nyaman dengan cara yang tidak baik itu. Menurut penginjil Lukas hari ini, hal itu akan menjadi kesempatan bagi kita untuk bersaksi. Di dalam segala tantangan itu, di dalam segala cobaan, di dalam segala penolakan, di sanalah kita memberi kesaksian bahwa saya murid Yesus yang ingin menghidupi cara hidup Yesus. Kita diajak untuk berani memberi kesaksian tentang kebenaran dan kehidupan Yesus dalam kehidupan kita setiap hari. Yesus yang penuh kasih, Yesus yang peduli, Yesus yang berpihak, Yesus yang mau mengorbankan diri untuk sesamanya. Itulah yang perlu kita saksikan, berikan, tunjukkan lewat cara hidup kita yang baik. Saudaraku terkasih, tantangan itu akan terus kita hadapi, tapi jangan takut. Hari ini Yesus memberikan jaminan pada kita, tidak sehelai rambut kepalamu akan hilang. Hanya kalau kamu tetap bertahan, kamu akan memperoleh hidup. Dalam segala tantangan, dalam segala cobaan, satu yang penting diperjuangkan terus-menerus adalah tetap bertahan, tetap setia kepada Yesus. Karena hanya orang yang setia, orang yang tetap bertahan bersama Yesus akan dibenarkan Yesus pada akhir hidupnya. Maka mari saudaraku terkasih, teruslah berjuang, memberikan kesaksian tentang Yesus walaupun banyak tantangan. Tapi dalam situasi itu, jangan pernah menyerah. Tetaplah bertahan dan setia kepada Yesus. Karena pada akhirnya kita akan mendapatkan keselamatan darinya. Amin. Semoga kita semua diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Keluarga Kudus Nazaret, doakanlah kami. Amin. Berkah dalam.